Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Winatriani Nindya Bella, aku dari kelas 12 MIPA 4. Nomor absen 36. Nah, hari ini itu aku mau ngejelasin tentang perlindungan dan penegakan hukum, terutama di Indonesia. Jadi, yuk simak videonya. Yang pertama, kita itu harus tahu definisi dari hukum tersebut. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Yang harus kita tahu adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yaitu bersumber pada Pancasila. Lalu yang selanjutnya kita bahas, apa sih itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perlindungan hukum, yaitu yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, yang kedua, jaminan kepastian hukum, yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Lalu, apa sih itu penegakan hukum? Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya menegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Lalu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama yaitu hukumnya tersendiri. Hal yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, itu yang paling penting. Yang kedua yaitu penegak hukumnya itu pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Ya, penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat harus mengetahui, memahami, dan menaati hukum yang berlaku. Yang keempat, ada sarana atau fasilitas. Dan yang kelima, ada kebudayaan. Lalu, kita bahas tentang manfaat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama ada menegakkan supremasi hukum, yang kedua mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, dan yang ketiga yaitu mewujudkan keadilan. Kamu tahu gak kesalahan kamu apa sampai saya berhentiin kamu di sini? Saya nggak tahu, Bu. Emang saya salah apa ya? Aduh, Bu, cepetan bisa nggak? Soalnya saya ini mau berangkat sekolah. Kamu itu mau pergi sekolah bawa teman kamu, tapi teman kamu nggak pakai helm. Itu nggak boleh ya, karena melanggar peraturan lalu lintas, yaitu kita harus menggunakan helm, baik yang membawa motor maupun yang diboncengnya. Terus saya harus apa, Bu? Ini saya buru-buru, saya nggak bisa lama-lama di sini, soalnya nanti saya bisa kesiangan ini sekolahnya, Bu. Ya udah, biar cepat sekarang kamu bisa nggak kasih uang ke saya 50.000, lalu saya bebaskan kamu dan bisa melanjutkan perjalanan kembali. Ya udah, Bu, saya bayar aja deh daripada ribet-ribet. Nih ya, Bu. Udah ya, saya nggak usah ditilang. Nah, hal seperti tadi tidak boleh dilakukan ya teman-teman, karena itu termasuk pelanggaran lalu lintas. Hal ini sudah diterangkan pada pasal yang mengatur tentang kelengkapan berkendara. Pada pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, setiap pengendara motor diwajibkan untuk menggunakan helm berstandar nasional atau SNI. Jika tidak, maka sesuai pasal 291 pengemudi bisa dipidana kurungan selama 1 tahun atau denda maksimal 250.000. Dari kejadian tadi kita bisa belajar bahwa pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi bisa juga dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Contohnya tadi, polisi melakukan pungli atau pemerasan terhadap orang yang terkena tilang karena tidak memakai helm. Nah, hal itu tidak dibolehkan ya teman-teman, karena hukuman atau sanksi yang diberikan itu harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur kesalahan si pelaku tersebut. Nah, pemerasan ini juga ada pasalnya, yaitu pasal tentang pemerasan, yaitu pasal 368 ayat 1 KUHP, yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama yaitu 9 tahun. Kamu udah nomor 2 sama 5 belum? Aku ini kemarin gak belajar, jadi aku gak tahu gitu jawabannya apa. Ih, bentar ya, aku masih ngerjain nomor 3. Nih kamu kalau mau lihat aja langsung di kertas aku. Ya udah, aku lihat ya, karena aku nggak belajar, aku mau nyontek aja deh. Cukup sekian penjelasan yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa menjadi masyarakat yang ikut serta dalam melindungi dan menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Salam Pancasila.